Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat sore, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Tesalonika, pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai 20. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam membaca dan mengerti firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati dan pikiran kami, dan berikanlah Roh Kudus Tuhan kepada kami semua untuk membantu kami dalam membaca dan mengerti firman Tuhan secara khusus dalam memperlakukan di tengah-tengah kehidupan kami selaku orang beriman, agar senantiasa kami tetap bersyukur dan bersukacita, dan syukur-sukacita itulah yang akan kami nampakkan di dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang sekeliling kami juga bersyukur bersukacita dalam situasi apapun juga, karena mereka percaya kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah saya mengajak kita untuk berdiri dalam membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai 20. Kita membaca masing-masing, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang di rumah juga membaca. Judul perikop di sini adalah sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa, karena sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam firman Tuhan pada saat ini ada tema yang disampaikan kepada kita, yakni tentang spiritualitas yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, apa itu spiritualitas? Banyak orang menerjemahkan tentang apa itu spiritualitas dengan berbagai macam hal. Namun
Saya sebagai pendeta mau membantu Bapak Ibu Saudara anak bicara tentang spiritualitas secara umum. Nah, bicara tentang spiritualitas itu mengacu kepada kerohanian yang ada. Nah, spiritualitas atau kerohanian ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Jadi di dalam kehidupan manusia tidak hanya ada bagian yang bersifat jasmani atau lahiriah, atau juga bagian yang bersifat mental, tetap kejiwaan, tetapi juga ada yang bersifat kerohanian, batinia itu sendiri. Jadi ketiga hal inilah ada di dalam bagian manusia secara utuh. Nah, bicara tentang spiritualitas ini juga memiliki makna moralitas yang cukup baik. Makna moralitas yang bersifat membawa kebahagiaan, kebaikan, dan juga kenikmatan di dalam kehidupan kita, termasuk juga yang membawa emosional positif di dalam kehidupan kita. Apakah emosional yang positif itu? Seperti apakah contohnya? Ya, seperti halnya adalah kejujuran, tanggung jawab, rasa kasih, memaafkan, dan ketaatan peribadahan kita kepada Tuhan. Seseorang yang memiliki spiritualitas tentunya ini juga sangat penting di dalam kehidupan seseorang tersebut, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena dengan ketika kita memiliki spiritualitas kerohanian, ini membawa kepada kita sebuah kesadaran akan adanya Allah di dalam kehidupan kita, membawa bagaimana hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada juga manusia yang memiliki nilai-nilai positif. Jadi kembali lagi ditegaskan kepada kita bahwa spiritualitas itu mengarahkan kepada kita kepada sebuah kebahagiaan, sebuah kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, hal inilah Bapak Ibu Saudara anak-anak yang sangat dan cukup dimiliki oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Dalam firman Tuhan pada hari Minggu kemarin, pada tanggal 28 Februari, di situ juga diangkat tentang firman Tuhan terkait dengan Tesalonika. Dan kita bisa melihat di dalam pembacaan yang ada yang masih berhubungan dengan pembacaan kita, bagaimana spiritualitas kerohanian yang dinampakkan oleh jemaat Tesalonika, sehingga ini membawa sukacita, membawa rasa syukur kepada pelayan-pelayan Tuhan, termasuk Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat bagaimana pertumbuhan iman yang dialami, yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Mereka hidup di dalam memiliki nilai-nilai yang positif. Ketika mereka mendengar dan menerima firman Tuhan, mereka tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi firman Tuhan itu mereka jadikan di dalam bagian kehidupan mereka. Artinya firman Tuhan itu hidup menyatu di dalam diri mereka, di dalam kerohanian mereka, sehingga mereka juga bisa menghasilkan sebuah nilai-nilai positif, nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah, yakni dengan menampakkan hidup yang berpadanan dengan Injil, membawa damai, membawa kasih, kuat, dan menghadapi dengan penuh ketabahan kesabaran di tengah-tengah penganiayaan atau penderitaan yang mereka hadapi. Yang juga di dalam pembacaan kita melihat penganiayaan dan penderitaan mereka hadapi itu juga mereka alami dari bangsa-bangsa mereka, yakni bangsa Yahudi, yang disampaikan di sini. Mereka lah yang menjadi musuh saudara mereka, menolak Injil. Bahkan dikatakan mereka yang membunuh Tuhan Yesus, membunuh nabi-nabi, bahkan menganiaya
dan tidak menerima Rasul Paulus dan teman-temannya yang ada. Tetapi orang-orang yang ada di Tesalonika yang menjadi jemaat Tuhan yang terdiri dari orang-orang Yahudi juga orang-orang Yunani tidak sama dengan orang-orang Yahudi di tempat-tempat yang lain, termasuk di Yerusalem atau Yudea yang mereka menolak Injil yang ada. Tetapi mereka orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika yang sudah berbaur dengan orang-orang Yunani yang sungguh sangat hidup tekun berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Jadi mereka tidak hanya kembali lagi percaya, punya iman kepada Tuhan, tetapi mereka beriman kepada Tuhan. Mereka memiliki sebuah spiritualitas yang bermutu, spiritualitas yang berkualitas, yang dapat diandalkan oleh Tuhan, yang dapat diandalkan oleh para rasul untuk juga bisa membawa orang-orang lain hidup takut kepada Tuhan dan juga memberikan diri mereka kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yakni Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, dari keteladanan jemaat Tesalonika inilah kembali diingatkan kepada kita dalam ibadah keluarga pada saat ini. Tadi dikatakan bahwa spiritualitas kerohanian kita juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bukan hanya bagian-bagian mental, bicara tentang kejiwaan saja, bicara tentang lahir jasmani, tetapi berbicara tentang batinia yang diisi dengan segala kerohanian yang berasal dari Sang Ilahi. Nah, inilah yang kita harus pelajari bersama. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak juga sama seperti jemaat-jemaat Tuhan yang lain, sama dalam arti kita telah mendengar, telah hidup lama percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk memiliki sebuah kerohanian, sebuah spiritualitas yang berkualitas, yang bermutu di dalam kehidupan beriman kita. Kalau kita pernah mendengar di dalam sebuah kalimat yang mengatakan bahwa bicara tentang kecerdasan itu ada 3 hal. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan intelektual, intelijensi adalah terkait dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Kecerdasan emosional adalah bagaimana kita pintar, kita bijak untuk menjaga sebuah perasaan di dalam kehidupan kita, mengolah perasaan kita dalam arti bagaimana kita mengendalikan diri kita dengan baik di dalam hubungan kita dengan orang lain yang ada. Emosional, kecerdasan emosional, bagaimana kita punya komitmen, bagaimana kita punya tanggung jawab, kedisiplinan dalam hidup. Dan hal yang penting adalah kecerdasan spiritual yang harus kita juga miliki sebagai seorang manusia. Ketika kita memiliki kecerdasan spiritual, maka apa yang sudah kita miliki tadi, baik kecerdasan intelijensi, ilmu pengetahuan, kecerdasan emosional itu akan dapat kita kelola, akan dapat kita atur dengan baik di dalam kecerdasan spiritual itu tadi. Karena kecerdasan spiritual kita yang ada hubungannya atau kaitannya dengan Sang Ilahi itulah yang akan menjadi dasar, menjadi penuntun kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik dari apa yang sudah kita lakukan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita tunjuk tentang spiritualitas yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus menghasilkan sebuah kerohanian yang matang, yang dewasa. Kita terus hidup di dalam menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita, menghasilkan kebaikan, kebenaran, tanggung jawab, kedisiplinan di dalam kehidupan kita. Karena dengan semuanya itu
itulah yang akan menjadi sebuah kesaksian manis yang indah dari orang-orang, kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Jadi di dalam minggu-minggu saat ini, di dalam minggu Hosiana yang ada, kita minta pertolongan Tuhan dengan setiap tantangan, setiap bencana, setiap cobaan yang kita hadapi. Gunakanlah, latihlah kecerdasan spiritualitas kita. Kita gali semuanya itu, kita lakukan dengan baik bersama-sama, agar supaya dengan kecerdasan spiritualitas kita bisa ada di dalam kehidupan seperti hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kepedulian, dan akhirnya baik Tuhan, baik sesama bisa merasa bahagia dengan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Akan terutama mereka yang ada di keluarga kita, di pelayanan kita, dan di pekerjaan dimanapun Bapak Ibu berada. Mereka akan senang melihat tingkah laku Bapak Ibu yang sungguh membawa sebuah ketenangan, kenyamanan, sukacita, kasih dan kepedulian dan kekuatan dalam menghadapi penderitaan, penganiayaan, dan masalah-masalah hidup. Terus memiliki dan menunjukkan spiritualitas kerohanian yang berkualitas, sehingga kita akan melihat bagaimana nanti orang-orang lain juga akan banyak bertobat, dan mereka juga mengikuti keteladanan yang kita lakukan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Selamat terus melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama. Terus ingatkan kami untuk memiliki kecerdasan spiritualitas yang berkualitas. Karena itulah yang sangat penting untuk kami lakukan sebagai orang percaya. Kami tidak hanya pandai di dalam perkataan terkait dengan firman Tuhan, tetapi juga kami pandai dan cerdas dalam menampilkan firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, dan menjadi kesaksian nyata di tengah-tengah orang-orang yang hidup bersama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa GPIB di lingkup sinodal, MUPA, termasuk NTB Bali, GPIB yang ada di perkotaan, di pedesaan, termasuk kami di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram bersama dengan Immanuel WR Supratman, berdampingan dengan juga gereja-gereja tetangga yang lain. Tuhan Yesus, mampukan kami supaya kami betul-betul mengerti firman Tuhan. Tidak cukup puas dengan apa yang selama ini kami lakukan Tuhan, melainkan kami terus berusaha berjuang menunjukkan perilaku yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk GPIB kami ya Tuhan, di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap hal yang mereka hadapi pada saat ini, termasuk kami di dalamnya. Tuhan, kuatkan para pelayan Tuhan, supaya kami terus berjuang melihat apa yang menjadi rencana Tuhan untuk membangun jemaat dimanapun kami layani. Berkati kami di GPIB Immanuel Bung Karno Mataram Tuhan, para pelayan Tuhan, para umat Tuhan, di tengah pelayanan organisasi di sini. Biarlah kami betul-betul bersatu, punya hati, punya perasaan yang baik, dan kelakuan yang benar untuk bagaimana kami melakukan pelayanan di jemaat-Mu ini. Dan jemaat-Mu juga Tuhan memberkati dengan pelayanan kami lakukan di tengah masalah situasi yang mereka hadapi Tuhan, baik dengan bencana alam, situasi pandemi COVID-19, sakit penyakit yang mereka hadapi, keduka citaan, persoalan rumah tangga, pekerjaan mereka, dan semuanya. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan Yesus tetap menguatkan, memberikan ketabahan
bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan, biarlah kami terus bersama-sama untuk memikirkan yang terbaik di dalam pelayanan kami dan keluarga dan pekerjaan kami. Mohon kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya kami tetap kuat, walaupun begitu beratnya derita yang kami hadapi, tetapi kami percaya kami tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menolong kami, baik kami yang usia kecil maupun kami yang sudah lansia. Tuhan memberkati. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan disilakan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara, dan juga memberkati pekerjaan dan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.